Oke, kita lanjutkan materi kita ini tentang aljabar. Oke. Aljabar itu ditandai dengan adanya simbol-simbol yang dinyatakan dengan huruf kecil. Oke. Yang kita biasa kenal tuh kayak X, Y, Z gitu ya. Nah, di sini ada contoh. Jadi katakanlah kita punya satu buah persamaan aljabar ya. 3x kuadrat Y tambah 5x kurang 7. Oke, mana yang kita sebut sebagai variabel? Ini variabel X, ini variabel Y, ini variabel X. Oke, itu yang disebut dengan variabel. Kemudian 7 ini kita sebut dengan konstanta. Jadi konstanta itu dinyatakan dengan angka. Nah, angka yang di depan variabel, katakanlah si X ini kita sebut sebagai koefisien. Angka yang di depan variabel ini kita sebut dengan koefisien. Oke. Kemudian ada di sini X kuadrat pangkat 2, maka pangkat 2 ini kita sebut sebagai eksponen atau pangkatnya. Oke. Kemudian di sini ada operator tambah, ada operator kurang gitu ya, ini namanya operator. Nah, kemudian kita juga mengenal namanya suku. Suku itu dipisahkan oleh operator. Jadi, ketika ada 3x kuadrat Y dipisahkan oleh tanda tambah, maka ini jadi satu suku. 5x dipisahin tambah, dipisahin kurang, maka ini jadi satu suku. Ada angka 7, maka si 7 ini juga jadi satu suku. Jadi, dalam persamaan ini kita punya 3 suku. Ini satu, ini satu, ini satu. Oke? Itu namanya suku. Oke, nah sekarang kita lihat ada yang disebut dengan suku sejenis. Kapan dua suku dikatakan sejenis? Kalau variabelnya sama, pangkatnya sama. Oke, kalau variabelnya sama, pangkat variabelnya juga sama. Contoh, di sini ada variabel X pangkatnya 2. Maka yang sejenis sama si ini juga harus yang X pangkat 2. Gitu ya. Kemudian di sini ada X pangkat 1, Y pangkat 1. Jadi variabelnya XY. Maka kita harus juga cari XY yang sama-sama pangkat 1. Maka ini disebut sejenis. Tapi dia tidak sejenis sama ini. Walau sama-sama XY, tapi di sini Y-nya pangkat 2. Sedangkan ini pangkat 1, maka ini tidak sejenis dengan ini. Oke. Nah, 8Y kebetulan tidak punya yang sejenis. Nah, jadi dalam sistem ini yang kita sebut sejenis itu hanya 12x kuadrat dengan minus 4x kuadrat. 9xy dengan minus 5xy. Ini yang sejenis. Yang lainnya nggak ada yang sejenis. Oke. Kita masuk ke operasi. Ada operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan Y tambah X itu sama dengan X tambah Y. Tapi kalau Y kurang X tidak sama dengan X kurang Y. Gitu ya. Kayak kita tadi cerita di aritmatika, 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. Bener ya, sama-sama 5 ya. Tapi 2 tambah 3, 2 kurang 3 tidak sama dengan 3 kurang 2. 2 kurang 3 itu minus 1. 3 kurang 2 itu positif 1, tidak sama. Min Y kurang X itu sama dengan min dari Y tambah X. Oke, kalau kita kali ke dalam dapatnya akan sama dengan ini. Oke. Hanya suku sejenis yang dapat dijumlahkan dan dikurangi. Hanya suku yang sejenis yang boleh ditambah dan dikurang. Contoh, 12x kuadrat kurang 9xy tambah 8y kurang 7x kuadrat xy kuadrat tambah 4x kuadrat kurang 5xy. Maka yang boleh ditambahkan itu hanya yang 12x kuadrat dengan 4x kuadrat. Tuh yang ditambahin. Yang ditambahin apanya? Yang ditambahin angkanya saja. X-nya tulis sekali aja. 12 tambah 4 tuh 16x kuadrat. Kemudian minus 9xy yang sejenis sama dia tuh minus 5xy. Maka hanya dia yang boleh dikurangi. Jadi minus 9 kurang 5 gitu ya. Minusnya ibu keluarin.
jadi tinggal 9 tambah 5 gitu kan. 9 tambah 5 14, minusnya ikut XY. Nah baru yang lain karena nggak punya yang sejenis maka ditulis aja ini jadi begini hasilnya. Nah katakan kita punya dua buah persamaan. Ada persamaan 10x kuadrat kurang 9x tambah 5, satu lagi minus 7x kuadrat kurang 8x kurang 3. Kalau disuruh tambahin tuh kita kasih tanda kurung dulu ya, baru tambah gitu ya. Nah karena kita menggunakan tanda kurung akibatnya kan ada perkalian operator kan gitu ya, makanya jangan lupa pakai tanda kurung. Nah jadi 10x kuadrat ini langsung saja kita buka dari kurung 10x kuadrat. Nah sekarang plus minus, plus kali minus itu negatif 7x kuadrat, ini dia, plus kali minus 8x, plus kali minus 8x, plus kali minus 3 minus 3. Udah, dari sini tinggal kita mencari yang sejenis. Tentu yang sejenis itu adalah 10x kuadrat dengan minus 7x kuadrat, sama-sama x kuadrat gitu ya. Maka kurangi 10 kurang 7, 10 kurang 7 jadi, oh ini salah ini, 10 kurang 7 ini harusnya 3x kuadrat ya, nanti tolong diperbaiki ya. Oke, kemudian minus 9 minus 8, ini sama-sama x. Minus 9 minus 8, minus 9 tambah 8, minus 17. Baru 5 sejenis sama minus 3, 5 kurang 3, 2. Kalau soal yang sama dikurangi, tuh jangan lupa tanda kurung. Ketika kita buka tanda kurungnya, maka yang ini tetap ya, 10x kuadrat minus 9x tambah 5, minus kali minus positif, minus kali minus positif, minus kali minus positif. Oke, ini sekarang yang x kuadrat sama yang ini 10 tambah 7 jadi 17, minus 9 tambah 8, minus 9 tambah 8, minus kali minus gitu kan, jadi tinggal 1, 5 tambah 3 jadi 8. Oke, sekarang sifat perkalian dalam aljabar. Kalau 1x itu tulisnya x aja, minus 1x tulisnya minus x aja, angka satunya nggak perlu ditulis. Y kali x itu sama dengan x kali y. Min kali min itu positif, y kali x, yx sebenarnya, tapi otak kita ini akan selalu mengurut siapa yang lebih kecil, jadi y kali x ditulisnya xy. Min kali positif atau positif kali min, ini dapatnya min. Oke, y kali x, yx atau xy sama ya. Y kali x tambah z. Nah nih katakan y kali x tambah z. X tambah z. Ini ada tanda kali walaupun nggak ditulis ya. Nah maka apa yang kita lakukan di sini? Yang kita lakukan adalah kali ke dalam, y kali x, y kali z, y kali x, yx, y kali z, tandanya positif, y kali z, yz. Ini biar cantik nulisnya jadi xy tambah yz, diurut aja. Nah dengan cara yang sama, y kali x kurang z ini sama dengan, dikali ke dalam juga, jadi x y tandanya min, y kali z, yz. Nah kayak gitu dia. Oke, ini contohnya. Nah kita ambil contoh lagi, x kali x kuadrat tambah 2y. Ups. X kali x kuadrat tambah 2y. Ini sama saja. Jadi kalau kita kali ke dalam, x. Ini kalau ibu tulis ya.